kirim barang dengan kereta api logistik? Cek video tutorial kita berikut ini. Hari ini kita akan kirim barang berupa meja lipat untuk laptop, juga berupa rak buku. Lokasi kita ada di Nganjuk, Jawa Timur, teman-teman. Nah, untuk lokasi pengiriman ini nanti kita kirim ke Purwokerto. Karena kita memang usaha dalam basis online, kita biasanya memang buat barang-barang besar dalam bentuk yang bisa dilipat. Jadi ini kita bongkar dulu mulai dari murnya. Ada juga beberapa bagian yang kita kasih engsel ya, sehingga teman-teman customer yang memang tidak terbiasa untuk menyusun produk-produk seperti IKEA itu bisa dengan mudah menyusun produk dari kami. Umumnya sebelum kita kirim tutorial seperti ini akan kita kirimkan dulu kepada customer yang bersangkutan. Jadi ketika mereka ingin menyusun rak yang dibeli, nanti tidak akan kesulitan. Umumnya untuk tempat yang urgent untuk keamanan seperti bagian kaki meja atau bagian penting lainnya yang berpotensi memiliki beban berlebih, kita berikan engsel atau mur serta bautnya, sehingga nanti ketika digunakan tidak akan lepas atau meleset. Jadi semua mur kita lepas, kemudian untuk bagian engsel ini kita rapikan dulu. Untuk bagian alas raknya kita lepas semuanya, sedangkan untuk rangka tidak kita pisah, tapi tetap kita jadikan satu karena alasan keamanan juga. Kita susun di bagian yang diinginkan dengan dilapisi koran, atau bila teman-teman punya bubble wrap teman-teman bisa gunakan. Kemudian kita amankan dengan selotip. Untuk bagian yang kemungkinan akan tergores seperti bagian kaki atau bagian pojok dari rangka juga kita lapisi dengan koran. Untuk bagian yang bisa dilepas pasang seperti pengaman bagian kaki serta bagian alas meja kita gabungkan menjadi satu. Untuk pelapisan dengan koran biasanya membutuhkan sekitar 1 atau 1,5 kilogram, teman-teman. Untuk harga saat video ini dibuat, kertas koran harganya Rp10.000 per kilogram. Jadi kita kemarin beli 20.000 dan itu masih sisa cukup banyak. Untuk bagian pojok serta bagian alas, usahakan menggunakan selotip dalam bentuk yang dilingkarkan
sehingga nanti aman. Kemudian kita packing. Untuk packing bagian luar kita gunakan kardus freezer, karena memang ukuran kardus freezer atau kardus kulkas itu lebih tebal, juga lebih besar, sehingga untuk barang-barang dengan ukuran seperti ini sudah mencukupi. Setelah kita selotip bagian atas secara menyilang, kemudian kita selotip melingkar, sehingga untuk selotip bagian atas ini nanti tidak akan lepas. Jika teman-teman masih ragu, bisa ditambah dengan tali di bagian luarnya atau bisa menggunakan tali rafia. Nah, kita menggunakan tali nilon sehingga kemungkinan paket terbuka ketika pengiriman akan bisa diminimalisir. Kemudian paket ini kita kirimkan ke stasiun Kertosono karena memang lebih dekat daripada kalau kita ke stasiun Nganjuk Kota. Kita masuk dulu ke lokasi stasiunnya. Untuk sistem parkirnya sudah menggunakan parkir terintegrasi, sehingga teman-teman pencet dulu tombolnya dan bawa resi parkirnya sebisa mungkin untuk tidak menghilangkan resi parkirnya ya. Setelah barang kita turunkan, kemudian nanti akan diukur dulu sama petugas dari kereta api logistik. Untuk hari ini kita kena denda volume ya teman-teman, karena memang ukurannya cukup besar dan barang yang kita kirim cukup banyak. Jadi ada 3 kardus kecil serta 1 kardus besar. Untuk kardus kecilnya kena 20 kg. Kemudian untuk kardus besarnya kena sekitar 80 kg. Jadi 80 kg itu enggak murni dari berat, tapi ada juga dari berat volume. Untuk penimbangan serta pengukuran charge berat volumenya itu sama saja ya teman-teman, dari satu ekspedisi ke ekspedisi lain, termasuk juga di kereta api logistik. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena biasanya sebelum dikirim nanti akan dikonfirmasi dulu biayanya. Jadi kalau memang kurang, nanti teman-teman nggak perlu khawatir, bisa dibatalkan juga. Untuk pengiriman kali ini kita kena 115 kg dengan ongkos kirim 234.300. Sepertinya memang terdengar agak mahal ya, tapi coba kita bandingkan dulu. Untuk membandingkan, teman-teman bisa buka di laman rajaongkir.com. Kita masukkan alamat asal, kemudian kita masukkan alamat tujuan. Nah, sedangkan untuk Purwokerto sendiri ini ternyata masuk ke Banyumas teman-teman ya. Untuk Raja Ongkir sendiri ternyata nggak bisa melebihi 30 kg. Jadi coba kita masukkan 30 kg saja atau 30.000 gram. Dan ternyata apa yang kita kira-kirakan benar juga teman-teman. Nah, untuk ongkir yang kita tampilkan ini adalah ongkir untuk 30 kg teman-teman ya. Jadi kalau di Tiki 30 gram kena 360.000. Nah, ini teman-teman bisa pause dulu untuk membandingkan. Jadi kalau teman-teman mau bandingkan dengan kalok tadi, teman-teman kalikan 4 sehingga dapat 120. Sedangkan ongkir kita adalah 115 kg. Jadi selisih ongkos kirimnya hampir 5 kali lipat. Tapi teman-teman perlu tahu juga, untuk kargo ini hanya bisa dilakukan
dengan pengiriman dari stasiun ke stasiun ya, sehingga nanti teman-teman kalau ada pembeli dari tempat yang agak jauh dari stasiun, pengiriman kereta api logistik tidak direkomendasikan. Sekian video kita kali ini, nantikan video kita selanjutnya. Terima kasih.